Hai Kak Ayu, selamat sore. Halo, selamat sore, apa Selamat kabar? sore Kak, apa kabar? Kabar baik, kabar baik, Sehat-sehat kabar Kak. baik. Terima kasih Sehat-sehat, sudah alhamdulillah. meluangkan waktu sore ini di tengah kesibukan, pastinya lagi sibuk-sibuknya nih, Kak Ayu nih. Iya, thank you banget, senang banget diajakin. Oke, Kak Ayu, sebelum kita sambil menunggu nih teman-teman yang lain untuk bergabung, mungkin boleh sedikit memperkenalkan diri dulu ya. Boleh dong. Halo semuanya teman-teman, nama saya Ayu Kartika Dewi, bisa dipanggil Ayu. Sekarang aktivitas saya adalah salah satu staf khusus presiden. Saya juga Managing Director di Indica Foundation. Dan selain itu ada kegiatan-kegiatan organisasi, ada beberapa, jadi saya juga co-foundernya Sabang Merauke, kemudian saya juga co-foundernya Perempuan Gagal. Jadi kalau Sabang Merauke itu adalah organisasi yang bertujuan untuk mengajarkan toleransi gitu buat anak-anak muda di Indonesia. Kalau sebelum pandemi sih kita programnya ada kayak program pertukaran pelajar gitu antar daerah di Mm-mm. Indonesia. Kemudian kalau Perempuan Gagal itu YouTube channel. Di dalamnya ada saya dan ngajakin ngobrol ke perempuan-perempuan tentang bercerita tentang kegagalan masing-masing gitu. Karena kalau ngomongin soal kesuksesan kan udah banyak ya. Terus jadi kalau perempuan gagal nih kita ngobrolin tentang kegagalan. Oke, terima kasih untuk perkenalan yang singkat ini. Dan sesuai dengan tema kita hari ini nih, Resign 101, satu topik yang sebenarnya jarang banget dibahas. Kalau mencari Ya, pekerjaan mungkin banyak ya, talk show-nya di mana-mana, tapi kalau gimana bahas caranya soal bikin CV, resign, gimana caranya iya, wawancara gitu kan. Iya itu kan, banyak sekarang banget. gimana caranya kita resign. Betul, Gimana betul, betul. caranya kita resign ini topik yang sangat jarang dibahas dan kita bersyukur sekali ada Kak Ayu yang mau sharing sama kita tentang hal ini. Nah Kak, kita coba ngobrol-ngobrol dari pengalaman Kak Ayu sendiri nih. Kak Ayu Ya, ini sempat keluar dari zona nyaman saat bekerja di korporat, sempat kerja di PNG di Singapura, lalu sempat jadi konsultan juga ya Kak ya, kalau nggak salah. Ini mm-mm. keluar dari pekerjaan yang menurut aku sendiri ini udah sangat menjanjikan, yang susah sekali orang-orang dapatkan. Tapi kenapa sih Kak mau keluar dari zona nyaman untuk memulai hal yang baru? Pada saat itu ada nggak sih yang menentang Kak? Um, saya jawab kenapa dulu ya. Jadi, dan ini alasannya tuh beda-beda gitu. Jadi waktu saya dulu keluar dari PNG, jadi saya dulu kerja di Singapura, kemudian saya keluar dari PNG waktu saya kerja, waktu itu udah hampir 4 tahun untuk di Singapura, udah PR. Waktu itu uh, pengen pulang ke Indonesia karena pengen ngerasain jadi guru SD. Dan waktu itu kebetulan ada kesempatan untuk jadi guru SD, ya udahlah saya ikutlah jadi guru SD selama 1 tahun. Dan waktu itu saya berpikir, oh kalau misalnya saya nggak suka jadi guru SD, saya bisa balik lagi aja ke corporate gitu. Karena sebenarnya saya Mm-mm. lumayan suka sama kerjaan saya sebelumnya. Mm-mm. Jadi waktu itu sebenarnya alasannya satu ingin mengabdi, ingin berkarya buat Indonesia gitu. Dan yang kedua adalah sebenarnya juga penasaran karena saya sejak lulus sampai sampai 5 tahun saya bekerja waktu itu terus-terusan di corporate gitu. Dan di satu corporate yang sama. Jadi waktu itu sebenarnya ada alasan penasaran juga. Jadi saya penasaran apa yang bisa saya lakukan supaya saya bisa ngebantuin Indonesia lah. Jadi waktu itu ada aspek penasarannya. Terus habis segitu ke ngajar jadi guru SD dan setelah setahun kemudian saya berpikir lagi pengen balik nggak ya ke corporate, terus ternyata kayaknya ternyata buat saya lebih seru di dunia sosial gitu. Akhirnya saya waktu itu memutuskan kok nggak balik. Um, Terus kayak misalnya waktu saya memutuskan untuk nggak jadi join ke consulting, Mm-mm. tapi malah memutuskan untuk waktu itu join di tim Balai Kota DKI, waktu itu masih Gubernur Mm-mm. Basuki Cahayapurnama, dan waktu itu saya uh, memikirkan mungkin hal yang sama ya, saya ingin berkarya buat Indonesia dan saya berpikir kapan lagi gitu. Um, kalau kalau mungkin karena kan sebenarnya mungkin kalau kita mikirin kayak corporate itu kan sebenarnya jangkanya panjang ya. Itu kan Betul, perusahaan-perusahaan yang umurnya udah puluhan tahun atau bahkan ratusan tahun gitu. betul. Tapi kadang-kadang kesempatan untuk kita berbuat baik atau kayak join sebuah sebuah cause yang baik itu kadang-kadang kesempatannya nggak panjang. Jadi makanya saya pikir saya sempetin deh gitu Mm-mm. join timnya Gubernur DKI waktu itu. Terus iya, jadi kayaknya sih selalu ada ini ya, selalu ada soal keinginan-keinginan ingin melakukan sesuatu buat Indonesia sama kayak antara nggak pengen melepaskan kesempatan yang mungkin nggak tahu kapan lagi akan datangnya gitu. Mm-mm. Berarti dimulai dari rasa penasaran dulu ya Kak ya, pada Rasa awalnya. penasaran, rasa Penasaran. penasaran, rasa penasaran. Waktu memutuskan untuk keluar dari korporat, ada nggak sih yang Hmm, menentang? Pasti pasti biasanya circle terdekat sendiri nih yang eh, mulai kayak
meragukan kenapa harus keluar gitu? Sebenarnya sih interestingly enggak banget ya. Justru kalau buat saya tuh justru malah jadi kayak misalnya ketika saya mau resign gitu dari corporate kemudian untuk jadi guru SD, itu biasanya banyak orang yang nanya gitu, gimana caranya meyakinkan orang tua gitu. Terus saya biasanya memandang dengan muka bingung gitu. Saya nggak ngerasa butuh meyakinkan orang tua karena waktu itu beneran orang tua santai-santai banget gitu bahwa saya nggak ya ya udah kayak this is your life, kamu manusia dewasa, kamu manusia merdeka, sudah dibekali dengan kemampuan berpikir dan memilih-milih jalan hidupmu sendiri. Jadi waktu itu orang tua sih sebenarnya lumayan santai ya dengan keputusan-keputusan yang saya ambil. Jadi kalau ada yang menentang apa enggak, mungkin ada yang penasaran nanya gitu kenapa gitu. Kayak misalnya Janet sekarang gitu kan nanya kenapa melakukan ini atau kenapa melakukan itu gitu. Tapi kayaknya nggak ada yang menentang gitu tuh nggak ada. Jadi lumayan mulus-mulus aja sebenarnya kalau proses pengambilan keputusannya. Jadi dari orang tua full support ya Kak ya? Dari orang tua aman. Oke, nah Kak, dengar-dengar nih waktu di dunia kerja di korporat sempat mengalami masa-masa tersulit di mana merasa nggak bisa berbuat banyak, ternyata sulit sekali. Nah, boleh diceritakan nggak pengalamannya Kak? Ini macam-macam banget sih ya. Jadi kalau di dunia corporate, jadi sebenarnya tuh most of the time saya suka tuh sama kerjaan-kerjaan saya di corporate. Jadi makanya kadang-kadang tuh ada yang nanya, Kak, kamu pindah ke dunia sosial karena udah nggak tahan ya sama dunia corporate? Enggak juga. Sebenarnya saya suka banget sama dunia corporate. Saya tuh ingat banget waktu saya resign dari corporate kemudian untuk pulang ke Indonesia untuk ngajar tuh saya tuh nangisnya kayak 3 hari 3 malam karena beneran sedih banget gitu bakalan meninggalkan dunia pekerjaan yang sebenarnya saya suka dan menurut saya tuh saya belajar banyak banget. Saya belajar leadership, saya belajar tentang structured thinking, saya belajar tentang critical thinking. Itu banyak banget belajar dari sana gitu. Jadi waktu di awal-awal sih sebenarnya lumayan sedih gitu harus meninggalkan dunia corporate. Nah, kemudian tentu saja tapi ada masa-masa sulitnya gitu ya, seperti halnya begitu banyak hal lain dalam hidup gitu, nggak mungkin semuanya perfect, mulus-mulus aja, bercahaya mulus-mulus aja gitu, pasti ada ups and downs-nya, macem-macem banget sih, dan kadang-kadang juga tergantung, karena kan misalnya selama beberapa tahun di corporate kan pekerjaannya nggak itu-itu aja kan, kadang-kadang ganti assignment, ganti brand, atau ganti negara, atau ganti bos, nah itu semuanya tuh bisa beda-beda tuh pengalamannya. Mungkin salah satu pengalaman yang membuat saya paling nggak bisa perform adalah ketika saya ngerasa saya takut berbuat salah. Dan ternyata perasaan takut berbuat salah itu membelenggu banget. Karena makin saya takut berbuat salah, makin saya nggak berani nanya, makin saya nggak ngerti, sehingga makin saya nggak bisa gitu. Terus itu jadi kayak lingkaran setan gitu kan. Jadi makin saya nggak bisa, kemudian makin ngerasa insecure, makin ngerasa nggak bisa, begitu aja terus, makin nggak berani nanya dan seterusnya gitu. Jadi waktu itu tuh sih sempat ngerasa, dan menariknya ya kalau misalnya ketika sekarang saya look back ke belakang gitu, kadang-kadang saya bingung juga kenapa ya saya bisa dulu berpikiran seperti itu, kenapa saya bisa punya mindset seperti itu. Tapi sebenarnya kalau ketika saya mengalami ketika itu, waktu itu lumayan crippling, lumayan membuat jadi kayak nggak bisa bergerak gitu, karena ngerasa satu ngerasa sendirian, ngerasa nggak ada yang bisa ditanyain, ngerasa selalu dijudge gitu. Jadi waktu itu lumayan mengalami masa-masa sulit tuh ketika bekerjanya. Tentu saja again nggak all the time gitu ya, itu ada beberapa fase-fase di dalam masa pekerjaan yang ketika ngerasa kayak gitu. Jadi kalau misalnya saya bisa ngasih saran sih sebenarnya jangan pernah ngerasa. Jadi salah satu mindset yang waktu itu saya beneran berubah setelah melewati masa itu adalah kadang-kadang tuh kita punya mindset bahwa bos itu ada untuk menilai kita. Bos itu ada untuk menguji kita. Padahal seharusnya bos itu tuh pengen kita sukses dong. Kan bos itu kan udah susah, jadi company itu kan pasti udah susah payah untuk nge-hire kita. Iya. Company itu pasti spend a lot of money, a lot of effort untuk bisa nge-hire kita gitu. Betul. Nggak mungkin dong company pengen kita gagal gitu. Jadi seharusnya company yang benar dan bos yang benar pasti pengen kita sukses. Jadi seharusnya kita nggak perlu takut gitu untuk nanya, untuk
memberikan pendapat untuk bilang aku nggak paham, boleh dong dijelasin lagi dari awal, atau bilang kayak aku lagi nggak enak badan sehingga aku perlu istirahat dulu, aku udah capek, aku butuh istirahat dulu, ini akan aku kerjain besok gitu. Jadi menurut saya banyak transparansi dalam communication yang jadi sangat penting, supaya kita nggak terbelenggu dalam perasaan-perasaan kita sendiri, dalam ketakutan-ketakutan kita sendiri. Betul, berarti buat overcome rasa takut itu sendiri, dengan pertama mengubah mindset itu dengan transparansi komunikasi ya Kak Ayu. Salah satunya ya, salah satunya. Nah, tadi kalau berbicara tentang bekerja di dunia korporat ini, sesuatu yang Kak Ayu suka juga sebenarnya. Nah, sebenarnya Kak Ayu bagaimana sih cara memilih pekerjaan yang cocok untuk kita? Apakah ada parameter-parameter tertentu yang harus kita pertimbangkan? Ini sambil saya otak-atik ya, jadi saya tuh sampai nyiapin kayak semacam whiteboard kecil gini, biar dijelasinnya lebih gampang. Maklum guru SD ya. Oke, jadi parameter untuk milih pekerjaan ya. Jadi yang pertama, saya tuh sering banget, jadi kalau misalnya saya bingung, saya tuh selalu percaya bahwa kita perlu mendelegasikan keruwetan yang ada di kepala kita ke dalam kertas gitu. Jadi mari kita coba mendelegasikan ke dalam kertas ini ya. Jadi parameter buat saya itu tuh selalu ada yang namanya framework pilihan. Apa yang must have? Jadi kita bikin kolom. Jadi kalau misalnya teman-teman yang lagi di rumah punya kertas, silakan bisa diambil. Ya, jadi di mari rumah kita bikin lagi bersama-sama. Boleh banget langsung ambil kertas, kita sama-sama praktekin nih. Wah, Kak Ayu penjelasannya jelas sekali ya, teman-teman di rumah. Boleh langsung ambil pulpen sama kertasnya. Nice to have, tolerable, sama definitely not. 4 poin yang penting ya Kak, dalam parameter. Betul. Nah, jadi ketika kita bikin parameter itu, kita harus jelas juga gitu parameternya apa. Jadi bentuknya kayak gini. Apa nice to have-nya, apa must have-nya, apa nice to have-nya, apa tolerable, sama apa definitely not. Jadi kalau bahasa sederhananya, yang must have itu yang wajibnya apa, terus yang nice to have tuh yang sunnahnya apa, yang tolerable tuh yang makruhnya apa, yang definitely not itu yang haramnya apa gitu. Nah, jadi ketika bikin tabel ini, kemudian kita tuh sebenarnya bisa memilah gitu. Sebenarnya kita pengen kerjaan yang seperti apa. Dan seiring jalannya waktu, nanti kalau kita udah punya semakin banyak pengalaman, kita udah punya semakin banyak insight-insight baru tentang apa saja yang kita mau dan kita nggak mau, ini bisa berubah gitu. Saya kasih contoh ya. Dulu, waktu di awal-awal, buat saya salah satu must have-nya adalah bisa traveling ke luar negeri. Jadi saya sengaja cari company yang internasional, cari pekerjaan internasional, dan sengaja banget cari role yang membuat saya sering traveling. Jadi sengaja banget. Kenapa? Karena dulu travel ke luar negeri itu buat saya must have. Terus yang kedua, waktu itu yang juga must have adalah dapat duit yang banyak. Gaji gede. Penting ya, Kak? Dulu must have gitu. Terus sisanya macam-macam lah ya. Nah, ternyata setelah saya nyobain jadi guru SD gitu, setelah saya nyobain di dunia sosial, kemudian saya baru sadar, oh ternyata tabel saya ini berubah, bergeser. Jadi yang travel itu ternyata kalau dulunya must have, dulunya wajib gitu, sekarang itu ternyata nice to have. Ternyata travel itu buat saya sekarang cuma nice to have. Jadi nggak butuh-butuh amat gitu buat saya sekarang untuk bisa travel ke luar negeri. Gaji gede itu ternyata juga cuma nice to have. Jadi bayangin ya, saya kan kerja dari corporate, habis itu jadi guru SD gitu. Ternyata, ternyata ya dapat gaji gede bagus sih, enak sih. Tapi ternyata nggak butuh-butuh amat gitu. Jadi nice to have aja, sunnah aja gitu. Nah, terus yang must have-nya apa? Ternyata buat saya adalah melakukan sesuatu untuk Indonesia. Jadi contribute ke Indonesia itu ternyata buat saya must have. Jadi apapun yang saya pilih itu harus kerjaan apapun harus berkontribusi buat Indonesia gitu. Tentu saja buat di sini ada gaji minimalnya nih. Gaji minimal sekian supaya saya tetap bisa bayar listrik ya kan. Saya tetap bisa bayar kuota buat IG live gitu kan. tetap bisa beli makanan dan cemilan. Bisa jajan-jajan. Betul. Nah, itu masafnya ada gaji minimal sekian. Dan ini by the way ya teman-teman, jangan pernah ragu-ragu untuk menuliskan kita tuh sebenarnya minimalnya berapa gitu, supaya kita sesuai tahu dengan kebutuhan masing-masing ya. Sesuai dengan kebutuhan masing-masing, betul. Jadi sesuai dengan kebutuhan masing-masing dan tentu saja harus tahu diri gitu lah ya. Karena kan
kemampuan kita, pengalaman kita, itu semuanya juga ngefek gitu. Betul. Kita perlu tahu diri sebenarnya harga kita berapa, tapi kita juga perlu menetapkan harga minimal supaya kita jangan sampai udah kerja tapi masih tetap nombok gitu kan, sayang banget. Udah gaji minimalnya sekian gitu. Nah, tolerable-nya apa? Tolerable itu adalah sesuatu yang saya sebenarnya nggak terlalu suka, tapi nggak apa-apa deh gitu. Tolerable tuh misalnya buat saya adalah kadang-kadang kerja lembur, kadang-kadang. Saya nggak suka, karena kan kalau saya tuh orangnya butuh tidur 8 jam sehari. Kalau kurang dari tidur 8 jam sehari, cranky, ya kan? Kadang-kadang lembur. Tapi Nah, nggak apa-apa tapi kalau nggak apa-apa. sekali-sekali, Kak. Kalau sekali-sekali nggak apa-apa. Jadi saya nggak suka, tapi masih ada di tolerable. Nah, yang definitely not misalnya adalah buat saya misalnya bekerja di tempat yang ada asap rokoknya. Itu buat saya definitely not. Jadi sama bahkan misalnya bisa, sama sekali nggak bisa dan sama sekali nggak mau. Jadi misalnya ketika dulu waktu saya join ke Indika, saya tuh tahu bahwa bosnya Indika tuh ngerokok di ruangannya beliau, karena beliau memang perokok kan. Orangnya baik banget, dan dia ngerokok di ruangannya sendiri gitu. Jadi seluruh gedungnya tuh sebenarnya baik-baik aja, steril, cuman dia ngerokok di ruangannya sendiri. Dan saya bilang, Bapak, saya nggak mau kena asap rokok. Apakah bisa kalau misalnya saya join Indika, saya tetap nggak akan kena asap rokok? Bisa yuk gitu. Itu didiskusikan dan dinegosiasikan sebelum join. Sebelum join, ketika masih masa-masa wawancara. Jadi kemudian sampai sekarang kalau misalnya saya mau ngobrol sama bosnya Indika ini, tentu saja kemarin-kemarin ya waktu masih sebelum masa pandemi gitu, saya akan WhatsApp dulu, Pak, saya mau ngobrol ya gitu. Terus kemudian kita akan gitu. Kemudian kita akan janjian ketemu di ruang rapat yang bebas asap rokok. Jadi dia keluar dari ruangannya dia, terus kita ketemu di sana gitu. Terus saya tuh suatu hari pernah nanya gitu, Pak, ada nggak sih orang lain yang kayak gini? Yang nggak ada, yuk, lu doang yuk yang kayak gini. Cuman satu-satunya. Tapi itu namanya standar ya, Kak ya? Memang yang sudah harus kita set. Betul. Nah, kadang-kadang tuh kita tuh cari kerja, tapi kita tuh sebenarnya nggak benar-benar tahu apa yang kita mau. Nah, kalau kita nggak benar-benar tahu apa yang kita mau, kita akan selalu kebingungan dan kita akan selalu ngerasa nggak puas. Ini berlaku untuk pekerjaan, ini berlaku untuk teman hidup. Aduh, kayaknya aku nggak srek deh sama orang ini. Nggak sreknya kenapa? Nggak tahu. Ya karena belum ditulis. Nah, jadi si tabel ini tadi bisa juga dipakai untuk memetakan fase-fase hidup lainnya. Aspek-aspek kehidupan yang lainnya. Berlaku untuk dunia pekerjaan, pasangan, kuliah mungkin juga apa sih sebenarnya penting. Betul. Kita mau tinggal di rumah yang seperti apa, kita mau hidup yang seperti apa. Jadi harus dipetakan. Sering banget kita tuh ngerasa nggak konten, ngerasa nggak cukup, karena we don't know what we want. Jadi kalau kita udah tahu, seharusnya tuh akan lebih tenang gitu hidupnya. Tapi seringkali banyak orang yang nggak berani mengutarakan apa yang mereka mau, Kak, justru. Betul. Karena kadang-kadang ngerasa, wah kalau saya ngomong jujur, nanti kemudian orang jadi nggak suka sama saya gitu. Waduh, ya. Padahal kan sebenarnya nggak apa-apa ya kalau misalnya ada orang yang nggak suka sama kita karena who we are, harusnya ya mungkin ya artinya orangnya tidak bisa menerima kita apa adanya dong. Berarti seharusnya ya maybe nggak apa-apa juga gitu. Jadi sebenarnya mengutarakan apa yang kita mau justru kadang menjadi hal yang baik karena orang jadi tahu standar kita itu sampai mana. Justru orang akan lebih menghargai, betul ya, Kak ya? Betul. Nah, ini balik lagi ke dunia karir nih, Kak Ayu. Ini yang sering menjadi pertanyaan banyak anak-anak karena sesuai dengan tema live kita juga Resign 101 dan juga Before 25. Biasanya orang menamakan quarter crisis life gitu. Nah, menurut Kak Ayu sendiri nih, dan pertanyaan banyak orang, lebih penting mana sih pengalaman, passion, atau gaji? Saya jawab dulu soal yang quarter life crisis ya. Buat saya pribadi, saya tuh nggak percaya soal quarter life crisis. Kenapa? Setuju. Karena quarter life crisis itu kan biasanya terjadi di umur 25-an gitu ya, dengan asumsi kita akan hidup 100 tahun. Nah, quarter life crisis, karena percaya deh, krisis itu akan terjadi di umur kapan aja.
Bener, jangan Jadi bahkan dipatokin justru ya. jangan dipatok, karena nanti pasti setelah itu juga pasti masih akan ada krisis-krisis yang lain yang terjadi. Betul, betul, Nanti kalau misalnya di pekerjaan baru, di pekerjaan selanjutnya, nanti kalau betul. menikah, punya anak, itu pasti akan ada krisis-krisis selanjutnya. Benar. Jadi jangan khawatir kalau misalnya teman-teman 25 gitu, kok gue ngerasa quarter life crisis, jangan-jangan malah, kok gue nggak pernah merasakan ada quarter life crisis, don't worry, it's coming. Bener. Itu justru kayak mindset yang udah ditetapkan banyak orang gitu nggak sih, Kak? Jadi kayak kesannya harus banget ngalamin itu gitu. Iya, Padahal nggak harus banget ya, Kak. padahal belum tentu. Nah, Iya. pertanyaan tadi, kalau misalnya kita di awal-awal pekerjaan gitu ya, mana yang dipentingkan, passion atau gaji? Menurut saya tuh nggak dua-duanya. Menurut saya, yang penting adalah kita punya tempat belajar yang terstruktur, yang membuat kita tuh bisa bertumbuh seoptimal mungkin. Kenapa? Karena kalau misalnya, jadi ini mirip kayak anak bayi gitu. Anak bayi itu kalau ada golden years-nya kan, kayak 2 tahun pertama, 5 tahun pertama gitu. 2 tahun, 5 tahun pertama itu adalah masa-masa yang sangat penting untuk perkembangan otak, sehingga anak-anak itu ya harus benar gitu, gizinya harus benar, pendidikannya juga harus benar. Kenapa? Karena itu akan ngefek kalau misalnya otaknya development-nya nggak benar pada masa-masa golden age itu, ya seterusnya akan menjadi nggak optimal gitu kan hidupnya. Nah, begitu juga ketika teman-teman bekerja. Masa-masa golden age pertama, pekerjaan-pekerjaan pertama, 2-3 tahun pertama setelah ketika masa bekerja, itu adalah masa-masa yang sangat penting untuk kita belajar dan membentuk yang namanya etos kerja. Betul. Nah, itu tuh penting banget karena tidak semua tempat itu memberikan kesempatan kita untuk belajar secara optimal. Either karena cara belajarnya kurang pas, either karena bosnya misalnya nggak bisa ngajarin, karena nggak semua bos adalah mentor yang baik. Jadi cari bos yang benar dan yang bisa mentorin yang benar. Nggak semua perusahaan peduli pada perkembangan orang-orangnya gitu. Jadi cari tempat yang bisa bertumbuh. Kenapa? Karena ini akan kepake banget. Sampai kapanpun, dimanapun kita bekerja, kalau kita foundation-nya benar, kita tuh seharusnya akan bisa survive di banyak tempat. Karena skill yang kita pelajari sekarang itu 5-10 tahun lagi kan pasti udah obsolete, udah nggak kepake lagi gitu. Tapi etos kerja, cara berpikir itu stay. Jadi penting banget buat kita terus-menerus, jadi penting banget untuk membangun fondasi yang benar. Nah, kenapa bukan gaji gitu? Karena tentu saja kayak misalnya gaji minimal penting buat kita bertahan hidup gitu ya. Dan misalnya kalau teman-teman ada tanggungan, kayak kadang-kadang misalnya ada punya tanggungan orang tua, ya tentu saja harus ada gaji minimalnya gitu. Oh kalau gitu saya akan cari tempat yang belajar tapi nggak dapat gaji, nggak apa-apa. Waduh, terus nanti kamu makannya gimana? Nah, tentu saja harus ada pertimbangan-pertimbangan kita, kondisi finansialnya seperti apa. Ibaratnya tuh kalau kita mau terjun payung, kita tuh punya parasut apa enggak, punya parasutnya itu bisa bertahan berapa lama gitu. Nah, kalau misalnya ternyata kita nggak punya parasut, begitu terjun kita harus langsung mendapatkan uang, ya artinya harus cari pekerjaan yang bisa mendapatkan uang gitu. Tapi belum tentu gaji adalah adalah hal yang paling penting, karena jangan sampai teman-teman mengambil keputusan hanya karena uang. Karena belum tentu tempat yang gajinya paling gede adalah tempat di mana kalian belajar paling optimal. Belajar ini nggak cuma soal skill ya, nggak cuma soal berpikir, tapi juga soal mindset, jadi utuh gitu, well-being kita sepenuhnya. Nah, dan kenapa saya bilang belum tentu soal passion itu yang paling penting? Karena kadang-kadang tuh banyak orang yang sebenarnya belum pernah benar-benar tahu passionnya apa. Jadi kadang-kadang bisa jadi passionnya itu dicari sambil jalan. Kemudian sambil jalan setelah kerja berapa lama, kemudian oh ternyata saya tuh suka loh ngerjain ini. Oh ternyata saya tuh suka loh ngerjain ini gitu. Jadi misalnya mungkin kayak saya gitu ya. Saya tuh mungkin kayak baru benar-benar tahu bahwa oh saya tuh pengen melakukan sesuatu buat Indonesia dan saya pengen membantu manusia lain untuk menjadi manusia seutuhnya. Itu tuh mungkin kayak baru 1, 2 tahun, 3 tahun ke belakang. Saya tuh bahkan udah mulai menerapkan, udah pengen kayak ngebantuin Indonesia sejak dulu, tapi belum pernah benar-benar memformulasikan bahwa oh ternyata passion saya tuh adalah membantu manusia lain untuk jadi manusia seutuhnya gitu. Itu sesuatu yang ditemukan sambil jalan. Jadi menurut saya sih
oh aku pengen kerja ini dan harus kerja di sini karena passionku di sini gitu. Jangan-jangan kita cuma belum ketemu aja hal lain gitu. Ibaratnya kita nggak mungkin bilang, saya nggak suka sama makanan ini kalau kamu nggak pernah coba. Jadi jangan-jangan sih harus dicoba dulu. Jadi tadi kalau boleh aku rangkum, jadinya untuk 2-3 tahun pertama di dunia kerja ini sangat penting untuk kita membangun etos kerja, mencari tempat yang memang dimana kita bisa bertumbuh ya Kak Ayu ya. Berarti banget. Dan passion ini bisa ditemukan seiring berjalannya waktu. Jadi jangan khawatir kalau nanti ternyata lulus kuliah lalu aduh nggak punya passion lalu bingung. Jangan khawatir. Jadi dicoba dulu nggak masalah. Betul ya Kak Ayu ya? Dicoba dulu. Oke. Kak Ayu ini boleh sharing sedikit nggak sih sudut pandang Kak Ayu berdasarkan pengalaman sebagai seorang atasan terkait resign? Apakah resign itu sesuatu yang menyakitkan sih atau itu big problem gitu? Atau normal-normal aja atau sebenarnya baik nggak sih kita resign? Iya, jadi kalau ini sebagai ilustrasi, jadi saya ada 2 tim gitu ya yang saya running. Ada tim di Staf Khusus Presiden sama ada tim di IDIKA Foundation. Ini tim yang full time gitu ya. Nah, terus sama ada tim lagi di Sabang Merauke, itu juga ada tim-timnya yang full time. Nah, tentu saja orang-orang di sini kan semuanya pasti bisa akan resign. Nah, yang saya percaya banget adalah saya tidak akan mau ada orang yang bekerja di timnya saya yang sebenarnya hatinya nggak di sini. Jadi jangan sampai ada orang bekerja di tim saya karena sebenarnya ada suatu keterpaksaan. Jadi makanya tuh saya tuh nggak percaya banget kalau misalnya ada organisasi yang sampai nahan-nahan ijazah gitu. Pokoknya kayak ada ikatan kerja selama segini, ijazahnya ditahan, harus kerja selama segini. Itu tuh saya nggak percaya banget. Karena saya tidak percaya bahwa ada manusia merdeka yang ikhlas bekerja kalau misalnya ada sesuatu paksaan di situ. Jadi kerja tuh harus beneran pakai hati gitu. Ini kita nggak harus ngomongin pekerjaan yang yang harus sangat inspirational, menyelamatkan dunia gitu ya. Kita bekerja apapun tuh menurut saya harus merdeka. Nah, salah satunya adalah orang harus bisa memilih untuk bekerja di sana. Dan orang berhak untuk bisa memilih untuk tidak bekerja di sana. Nah, jadi bahkan saya tuh selalu bilang sama tim saya, kalau mau resign, kalau ada kepikiran buat mau resign, bilang, dan bahkan kalau kalian mau diskusi sama saya, dengan senang hati, saya akan ngebantuin proses diskusinya. Saya nggak akan nahan-nahan, tapi tentu saja saya juga tidak akan mendorong-dorong, tapi saya akan ngebantuin proses diskusinya. Misalnya nih, kayak sekarang tuh ada beberapa orang di tim saya yang terang-terangan lagi nyiapin beasiswa misalnya. Nah, ini kan artinya suatu saat dia akan resign dong. Dia betul. lagi belajar, lagi nyiapin esai, lagi les GMAT lah, atau lagi nyiapin esai. Artinya dia suatu saat dia akan resign. Nah, tapi buat saya nggak apa-apa banget. Bahkan saya bilang, kalau esai mau saya lihat, silahkan. Nanti recommendation letternya juga kadang-kadang saya yang nulis gitu. Saya sih dengan senang hati ada orang yang akan bertumbuh. Nah, jadi buat saya pribadi, kalau saya sebagai atasan, buat saya resign itu sama sekali tidak menyakitkan. Asalkan you know what you want. Yang kadang-kadang bikin saya sedih adalah ketika ada orang yang resign, satu, karena kabur. Jadi resign bukan karena ada sesuatu yang lain yang lebih baik, tapi karena ada sesuatu yang dihindari di dalam. Itu jangan sampai kayak gitu. Jadi coba tanyakan dulu dan jujur dalam hati gitu ya. Kenapa kita mau resign? Kadang-kadang tuh kita mau resign, misalnya karena nggak suka sama bosnya, atau misalnya karena ada tim yang ini yang nggak menyenangkan, atau kalau misalnya karena misalnya pekerjaan yang ini saya nggak terlalu suka gitu. Saya selalu nanya, udah sempet diobrolin belum? Kalau misalnya kamu nggak suka sama, misalnya ada sebuah sikapnya si bos ini yang tidak menyenangkan, udah pernah dikasih feedback belum? Misalnya ada seorang rekan kerja yang sikapnya tidak menyenangkan, sudah pernah bilang belum ke bosnya? Misalnya ada sebuah role yang kamu tidak suka gitu, udah pernah bilang belum? Jangan-jangan misalnya saya nggak terlalu suka sama role yang ini, saya pengen yang ini gitu. Kadang-kadang tuh orang resign aja tanpa sebenarnya pernah melakukan negosiasi. Nah, negosiasi ini another skill nih yang dimiliki nih. Resign itu bukan satu-satunya jalan. Jangan-jangan kita bisa dinegosiasiin dulu gitu. Nah, jadi itu yang pertama. Terus yang kedua, kalau misalnya resign dengan nggak baik-baik. Jadi kadang-kadang ada orang tuh misalnya
kalau ini saya nggak bilang ada di tim saya ya, tapi kadang-kadang saya ngeliat gitu, ada orang udah mau resign, terus kan biasanya ada 1 month notice, ada 2 month notice gitu ya. Iya, Nah, betul. begitu udah mau resign, tuh terus tiba-tiba jadi males-malesan. Tiba-tiba Iya. jadi males-malesan, datang ke Kinerja kantornya jadi ki- siang. kinerjanya Kayak turun ya Kak langsung. kinerjanya turun, kayak you're dropping the ball. Karena kayak Iya. udah bodo amat gitu, toh aku nggak akan kerja di sini lagi. Jangan kayak gitu. Karena people talk. Iya. People talk, rekomendasi kita itu akan selalu mendahului kita kemanapun kita pergi. Setuju. Jadi kalau misalnya kita melakukan itu, orang tuh akan bisa bilang loh, menceritakan loh, si ini waktu mau resign dia terus tiba-tiba jadi malas-malasan. Itu orang ngomong loh, dan itu menunjukkan etos kerja kita. Artinya menunjukkan etos kerja kita bahwa kita tuh sungguh-sungguh kalau kita ada maunya, kalau kita udah nggak ada maunya, kita nggak akan sungguh-sungguh lagi. Itu bisa berbahaya buat diri kita sendiri. Jadi jangan sampai kayak gitu. Jangan sampai itu jadi bumerang buat diri kita sendiri ya Kak ya. Betul. Betul. Kak ini berbicara soal etos kerja yang harus dimiliki di awal-awal pekerjaan 2-3 tahun pertama, lalu tahu apa yang kita mau, dan menurut Kak Ayu sendiri ada nggak sih ideal atau jangka waktu tertentu untuk kita berpindah kerja atau resign? Ada waktu yang tepat nggak sih dan apa pertimbangannya? Menurut saya sih nggak ada waktu yang tepat ya. Dan kalau misalnya kita ngelihat, jadi saya tuh ingat banget waktu pertama kali saya dulu resign, kemudian saya tuh mikirin ayah saya kan kerja di PLN seumur hidupnya, mulai dari lulus sampai dia pensiun gitu. Jadi tuh saya tuh baru sadar bahwa ayah saya tuh tidak pernah sekalipun harus memberikan surat resign seumur hidupnya. Jadi Nggak pernah sama sekali. nggak pernah sama sekali resign gitu. Tapi buat kita, buat generasi kita, resign is a lot more common. Nah, betul. saya juga nggak tahu pada masa-masa setelah ini akan bentuknya seperti apa gitu. Apakah jangan-jangan nanti ekonomi akan berubah sedemikian rupa sehingga misalnya resign itu justru jauh lebih normal, atau misalnya jangan-jangan resign itu sudah tidak ada tapi digantikan dengan sebuah metode lain, we don't know. Tapi menurut saya jawabannya kan selalu tidak ada jangka waktu yang fix gitu ya. Oh, kamu harus bekerja selama 2 tahun, atau oh, kamu harus bekerja selama 5 tahun sebelum kamu bisa resign. Menurut saya sih nggak bisa kayak gitu. Menurut saya yang penting adalah lagi-lagi kita tahu apa yang kita mau. Jadi kalau misalnya balik lagi ke tabel yang tadi ya, yang si must have, nice to have, definitely not ini tadi, kalau misalnya pekerjaan, kalau misalnya ternyata kita sudah bergeser gitu ya, ada hal-hal yang kayaknya sebenarnya ada hal-hal yang ini di must have saya, tapi pekerjaan sekarang saya tidak bisa memberikan ini gitu. Nah, berarti bisa jadi itu waktunya kita untuk pergi kalau sudah dinegosiasikan. Atau misalnya sebaliknya, misalnya ada hal baru, misalnya kita kan tentu saja ketemu sama orang, ketemu sama mentor, ketemu mendapatkan berbagai pengalaman gitu ya, mendapatkan berbagai pengetahuan, kemudian kita ada hal baru yang kita masukin ke dalam tabel kita. Oh, ternyata misalnya saya membutuhkan A, ternyata kita sadar bahwa pekerjaan kita sekarang tidak punya A. Nah, itu waktunya kita untuk mereconsider. Nah, saya mau titip pesan buat teman-teman yang mau resign, masukkan pekerjaan yang sekarang di dalam perbandingan-perbandingan yang ada. Jadi maksudnya misalnya gini, misalnya kita sekarang kerja di perusahaan A gitu ya, terus misalnya kita sekarang dapat offer dari perusahaan B, C, D gitu. Nah, kadang-kadang tuh kita mau mikirkan, oke, kalau gitu aku akan ngebandingin A, B. Kita akan ngebandingin B-nya gimana, C-nya gimana, D-nya gimana, offernya gimana, kira-kira jenjang karirnya gimana, dan seterusnya gitu. Tapi kita lupa untuk membandingkan A. Padahal sekarang kita juga masih ada opsi A gitu. Jangan-jangan kalau misalnya dibandingkan antara B, C, D, misalnya kalau dibandingin ternyata C misalnya yang paling baik kalau dibandingin cuma B, C, D doang gitu. Tapi kalau misalnya A dimasukin, jangan-jangan A justru masih lebih baik gitu dibandingin B, C, D. Nah, jadi itu penting untuk kita ngelihat perbandingan apa aja, jadi supaya kita tuh ngelihatnya utuh, dan jangan sampai kalau resign tuh kadang-kadang kan udah emosional ya, kalau resign jangan sampai resign karena alasan emosional gitu. benar, karena emosional ya. Berarti harus dalam pikiran yang jernih untuk memikirkan matang-matang ya, karena balik lagi keputusannya karena kita yang ambil. Nah, Kak, balik lagi ke transparansi komunikasi. Nah, ini suatu hal yang penting sekali yang harus diterapkan oleh terutama anak-anak muda di zaman sekarang, karena biasanya pada nggak berani ngomong nih, Kak. Tapi gimana sih cara mengkomunikasikan permohonan resign ke atasan? Nah, kalau ditolak tuh gimana? Dan sebenarnya respon kita tuh harus gimana sih? Jadi kalau gimana caranya kita ngomong ya? Iya, mengkomunikasikan itu. Tinggal ngomong aja nggak sih? Tapi banyak nih kayak yang nanya misalkan kayak, iya sih tinggal ngomong, tapi mulainya dari mana gitu.
Oh, oke. Ini misalnya contoh nih ya. Jadi misalnya saya ada kepikiran buat resign dan misalnya saya ketemu sama Janet gitu. Em, misalnya saya bakal texting dulu gitu atau misalnya email eh, Janet, Bu gitu. Saya mau ngobrol dong gitu. Terus udah dikasih waktu ngobrol. Menurut saya penting untuk jangan sampai kita burn the bridge, jangan sampai kita membakar jembatan, jangan sampai hubungannya jadi nggak baik gitu kalau kita resign. Jadi ketika kita bilangnya harus baik-baik, jangan sampai kayak tiba-tiba kirim email kayak by the way gue resign gitu, bye-bye gitu. Prosesnya harus transparan dan harus menghargai bos dan menghargai tempat kita bekerja. Nah jadi saya teks dulu, bilang Bu Janet, saya mau dong ketemu, ada sesuatu yang mau saya diskusikan. Terus sudah nih kita ketemu, kalau dia ketemu, kemudian baru saya cerita, Bu, saya kepikiran untuk resign. Terang-terangan aja, Bu, saya sedang kepikiran untuk resign. Karena saya ngerasa di tempat ini, begini, sementara misalnya yang saya inginkan dalam hidup saya adalah seperti ini. Nah, semoga ini bukan pembicaraan pertama ya, karena seharusnya tuh kalau misalnya hubungan kita sehat, seharusnya proses ini tuh udah berjalan jauh-jauh hari. Jadi misalnya beberapa bulan sebelum ini saya udah bilang, Bu, sebenarnya saya tuh pengennya ABC loh, tapi di tempat ini saya cuma dapat A. ini gitu ya. Saya pengennya ngerjain ABC, tapi di sini saya cuma bisa mengerjakan A gitu. Bisa nggak saya ngerjain B, C gitu? Tapi nggak dikasih juga. Misalnya kemudian kayak di one on one bulan depannya lagi ngomong lagi, Bu, saya pengen ngerjain ABC loh. Saya yakin saya bisa nih ngerjain BC dan BC ini bagus nih buat company. Tapi nggak dikasih lagi and so on and so forth. Sehingga ketika proses resign itu tuh seharusnya orang nggak kaget. Karena dia sudah di sounding gitu ya Kak dari sebelumnya. Udah di sounding sejak awal gitu. Nah, terus kan udah nih asumsikan udah di sounding ya. Terus habis itu saya mau resign karena ini. Dan seharusnya kalau misalnya perusahaannya dewasa, bosnya juga dewasa, ya kemudian ada proses conversation. Kenapa? Apakah ada sesuatu yang bisa kami lakukan? Karena kadang-kadang di situ adalah proses negosiasi. Misalnya kayak kadang-kadang tuh ada bos yang kayak, saya kira kemarin kamu cuma pengen-pengen doang, ternyata kamu beneran pengen. Kalau misalnya kalau beneran pengen sampai pengen resign, oke, ya udah deh kalau gitu, kalau kamu sekarang kerjaannya A dan kamu pengen mengerjakan B dan C, saya kasih B dulu deh, gimana? Saya nggak bisa ngasih kerjaan C karena C ada di orang lain gitu, saya kasih kerjaan B gitu. Boleh deh gitu. Nah misalnya kayak gitu, oke, kalau saya dapat A dan B saya nggak jadi resign deh Bu, misalnya kayak gitu. Nah atau kalau misalnya nggak bisa karena B C dikerjain orang lain gitu, ya udah kalau gitu saya akan resign. Terus habis itu kalau setelah selesai ngobrol kemudian ada proses kita untuk ngirim suratnya, ngirim emailnya. Sesuai dengan diskusi kita tadi, saya ingin mengajukan resignation dari perusahaan ini. Saya mengucapkan terima kasih, harus sopan juga gitu. Saya beneran mengucapkan terima kasih atas semua kesempatan yang diberikan dan hari terakhir saya adalah di sini. Jangan lupa, jangan kerjaan itu dilemparin begitu aja. Tapi pastikan agar siapapun penerus kita itu bisa mengerjakan apa yang kita kerjakan. Jadi misalnya berkomitlah, misalnya kita punya waktu 1 bulan itu, kita akan ngebantuin. Saya akan bisa meluangkan waktu untuk ngebantuin orang yang akan menggantikan saya sehingga dia bisa mengerjakan pekerjaannya gitu. Diobrolin aja gitu. Jadi kita nggak drop the ball dan kita akan tetap punya itikat baik untuk membantuin perusahaan. Oke, thank you banget Kayu. Keren banget jawabannya. Nah, Kayu tadi sempat mention terkait kita harus punya hubungan yang baik dengan kantor maupun bos kita. Ada nggak sih tips dan triknya supaya kita tetap baik dengan mantan rekan kerja, mantan bos di kantor kita sebelumnya? Ini kan sebenarnya tergantung dari tujuan kita ya. Saya sih percaya bahwa satu hal misalnya hal pertama yang saya percaya adalah there is no such thing as professional relationship. Karena semua relationship is personal. Jadi nggak bisa tuh misalnya saya di kantor kemudian menjadi orang yang menyebalkan, kemudian saya berharap bahwa setelah pulang kantor kita tetap bisa nonton bareng dan makan bareng dengan santai gitu. Nggak bisa. Kita tetap harus jadi orang yang baik di kantor dan di personal. Karena kan kita ini satu manusia yang utuh ya, whole human being gitu. Orang lain pun juga one whole human being. Nggak bisa kemudian kita kayak, aku kalau misalnya di jam kantor, aku akan jadi demanding dan menyebalkan dan galak. Tapi setelah pulang kantor, saya akan jadi menyenangkan. Nggak bisa, orang bakal bingung. Nah, jadi in general tentu saja kita harus bersikap baik dengan manusia lain. Itu
Itu menurut saya adalah esensi integritas. Integritas itu kan nggak cuma soal nggak korupsi gitu ya, tapi integritas itu adalah bersikap true to ourselves kepada dengan siapapun kita bersikap. Jadi misalnya salah satu yang saya pegang adalah kita tuh bersikap seharusnya sama sopannya ke CEO, ke OB, ke tukang Grab, ke satpam, ke siapapun gitu. Kayak it shouldn't matter. Nggak boleh kita kemudian bersikap lebih sopan ke seseorang karena jabatannya. Atau karena apanya gitu. Nah, itu yang pertama ya. Jadi harus namanya relationship itu pasti personal. There is no such thing as professional relationship because every relationship is personal. Nah, kemudian yang kedua, saya tuh juga percaya bahwa tidak semua orang kita harus punya hubungan baik dengan dia. Kenapa? Karena kadang-kadang ada orang-orang yang memang nggak punya dampak positif aja gitu buat kita. Jadi saya tuh pernah bilang bahwa kita perlu melakukan yang namanya audit pertemanan gitu, atau audit lingkaran. Gimana tuh Kak, audit lingkaran? Ditulis aja. Nah, lagi-lagi kita mendelegasikan apa yang ada di pikiran kita ke dalam kertas gitu. Literally di list down aja. Jadi misalnya kita nge-list down 20 sampai 30 orang yang dekat dengan yang ada di lingkaran kita gitu. Misalnya siapa aja nih ada dekat di lingkaran kita gitu. Misalnya saya nulis gitu, Janet, Andi, Bambang, siapalah, saya tulis semuanya satu-satu gitu kan. Termasuk misalnya orang-orang di keluarga dekat atau misalnya teman, pacar, rekan kerja, tulis aja semuanya. Kemudian kita petakan, kira-kira orang ini tuh menguatkan atau melemahkan ya. Orang ini menguatkan atau melemahkan, orang ini menguatkan atau melemahkan. Kemudian kita petain tuh satu-satu. Nah, untuk orang-orang yang menguatkan, ya kita harus berupaya untuk membangun hubungan yang baik gitu dengan mereka, membangun dan merawat hubungan yang baik dengan mereka. Nah, untuk orang-orang yang melemahkan, yang kadang-kadang orang-orang toksik, yang sering mengecilkan mimpi kita, orang-orang yang sering ngata-ngatain kita gitu. Bahkan kadang-kadang ini ada di lingkaran kita gitu, tapi ternyata misalnya orangnya sering ngata-ngatain kita dan kayak, ngapain sih kamu punya cita-cita kayak gitu, udah lah nggak mungkin berhasil gitu. Itu kan namanya mengecilkan mimpi. Betul. Ya ngapain gitu kita spend terlalu banyak waktu sama mereka, karena kalau misalnya kita spend terlalu banyak waktu sama mereka, jangan-jangan kita jadi malah terbawa negatif gitu, termakan sama negativitasnya mereka gitu. Nah, jadi menurut saya ketika misalnya pertanyaannya adalah gimana caranya menjalin hubungan baik sama mantan bos atau mantan rekan kerja, pertanyaannya adalah apakah kita secara sadar benar ingin mereka berada di dalam lingkaran kita, betul, dalam hidup kita. Kalau misalnya jawabannya iya, sebenarnya jawabannya sama aja seperti pertemanan atau hubungan yang lain. Ya jadi orang baik aja. Kalau misalnya mereka butuh ya dibantuin, kalau misalnya mereka pengen cerita ya didengerin, kalau misalnya ada apa-apa kita memberikan kabar, kita menyapa, ya seperti halnya pertemanan yang baik aja gitu. Tapi kalau misalnya ternyata, karena kan kadang-kadang ada rekan kerja atau mantan rekan kerja atau mantan bos yang sebenarnya kita rasa, oh ini orangnya agak-agak toksik nih, ternyata nggak terlalu sehat kalau saya dekat-dekat sama dia, ya maybe it's good that it's time for us untuk nggak deket-deket lagi gitu sama mereka. Ya memang kita harus tegas aja membangun boundaries di sekitar kita gitu. Nah, tapi kita juga harus tahu diri. Again nih soal tahu diri. Kalau misalnya tiba-tiba ada orang-orang yang nggak ngontak kita, jangan-jangan kita kena audit juga. Iya, jangan-jangan jadi kita juga harus kita. Bisa jadi. Jadi kita ya jangan-jangan juga kalau kita sering kena audit, bisa jadi problemnya di kita gitu. Jadi kita harus ya memperbaiki diri aja. Jadi tetap be kind to everyone, tapi tetap kita harus berkaca kepada diri kita sendiri ya Kak ya. Betul. Tapi ini Kak, biasanya banyak orang yang sulit untuk keluar dari lingkaran toksik, atau misalkan sulit nih untuk menolak atau ternyata list down list itu karena misalkan takut karena masih dalam konteks, oh ini masih harus kerja bareng gitu. Gimana Kak solusinya? Susah melepaskan diri dari lingkungan toksik. Ini sebenarnya jawabannya tergantung ya. Kita yang dinamakan dengan lingkaran toksik atau orang-orang yang toksik ini ada di mana? Misalnya, kalau misalnya kita bekerja di sebuah kantor dan kita yakinnya bahwa banyak orang di lingkaran kantor ini semuanya toksik, dan misalnya, karena kadang-kadang kan kita juga nggak bisa rasional ya, kadang-kadang kita juga nggak bisa objektif gitu. Jadi kita perlu nanya sama, misalnya kita ngobrol sama sahabat kita, by the way di kantor tuh ada yang melakukan ini, benar nggak ya dia toksik, atau jangan-jangan itu saya aja yang persepsinya terlalu negatif gitu. Nah, kalau misalnya ternyata benar-benar itu sekantor isinya orang toksik semua, ya mungkin cara terbaik untuk keluar dari sana ya memang resign gitu. Ngapain kita kerja di sebuah organisasi yang membuat kita merasa tidak sehat? Karena kan seharusnya kita kerja itu kan sebenarnya proses belajar ya.
Kalau misalnya kita nggak bisa belajar dan kita tidak bisa menjadi lebih sehat, lebih bahagia, terus ngapain kita ada di sana ya? Jadi ya barangkali memang paling baik untuk nggak ada di sana. Tapi kalau misalnya ternyata misalnya ada beberapa aja nih, atau misalnya ada satu dua gitu. Kalau misalnya emang orangnya udah beneran nggak bisa diomongin, coba seek for help, coba tanya, minta tolong gitu. Misalnya minta tolong sama bos, bos saya merasa misalnya merasa susah nih untuk bekerja sama orang ini gitu. Nah itu nanti bisa itu sudah didiskusikan kenapa nggak bisanya gitu. Karena misalnya begini-begini, nah itu seharusnya conversation-nya terjadi tuh. Jadi harus ini sih harus kalau salah satu buku yang saya suka itu The Courage to be Disliked gitu. Kita harus punya keberanian untuk tidak disukai orang. Betul. Termasuk punya keberanian untuk melepaskan diri dari toxic relationship atau dari termasuk relationship yang di kantor. Jadi emang harus punya keberanian. Justru keberanian itu karena somehow memang kadang itu lebih baik untuk kesehatan mental kita juga ya Kak ya. Betul. Oke, betul, Kak, ini betul. sebelum kita masuk ke sesi Q&A, ini ada pesan nggak sih Kak untuk orang-orang yang sedang galau nih, yang mau resign atau enggak dari kerjaannya? Bikin tabel dulu, jangan resign dulu, bikin tabel dulu. Cari Jadi tahu apa ya, yang kamu mau. bikin tabel ya, yang pada masih bikin tabel dulu. Sekarang. Bikin tabel dulu, cari tahu beneran apa yang kamu mau dan apa yang kamu tidak mau. Karena sering banget orang itu resign dan ditanyain, emang kamu mau ngapain? Emang kamu mencari yang seperti apa? Ternyata jawabannya itu kadang-kadang nggak pernah benar-benar firm. Jadi bikin tabel sendiri, refleksikan diri sendiri, tanya ke mentor, tanya ke kakak, tanya ke sahabat, tanya atau Google gitu. Kira-kira sebenarnya kita pengen tahu, pengen cari yang seperti apa. Know what you want. Before deciding untuk resign, know what you want and know what you don't want. And then you can resign in peace. Ya. Jangan sampai. In peace ya penting. Penting. Jangan sampai kita resign dalam kondisi kita emosional hanya karena ingin kabur dari sesuatu. Betul. Betul. Jadi sekali lagi buat teman-teman yang galau karena mungkin kebanyakan yang join hari ini benar-benar lagi butuh jawaban sebenarnya. Gimana harus resign, dan seperti yang tadi Kayu sudah bilang, pertama kita harus narrow down dulu di tabel, kita tulis apa yang benar-benar kita mau, karena kalau kita nggak tahu apa yang kita mau, tentu kita juga nggak bisa ngelakuin apa-apa. Nah, oke, kita akan masuk ke Q&A, jadi buat teman-teman yang masih ada pertanyaan, boleh banget langsung tanya di bawah, karena nanti akan langsung dijawab sama Kak Ayu. Ini sudah ada beberapa pertanyaan yang ada di sini. Oke, kita ke pertanyaan yang pertama dulu nih Kak Ayu ya. Kak Ayu, ini ada pertanyaan dari Rahmat. Kak, batasan kutu loncat sama resign yang responsibel itu seperti apa sih? Batasan kutu loncat sama resign yang responsibel. Kayaknya tebakan saya ya. Tentu saja saya bukan orang HR, jadi saya tidak tahu. Dan menurut saya ini bukan soal tahun ya. Jadi kayak apakah misalnya, kalau resign-nya kurang dari sekian bulan atau sekian tahun, maka ini kutu loncat. Kalau yang di atas garis batas ini, maka ini adalah resign responsible. Menurut saya nggak juga gitu. Menurut saya, yang pertama ya, kutu loncat itu kan sebenarnya label dari orang ya. Dan menurut saya in general, jangan terlalu khawatir sama label dari orang sih. Kalau misalnya kita beneran tahu apa yang kita mau. Dan mumpung teman-teman, karena ini ceritanya before 25 gitu ya, mumpung teman-teman muda, coba aja hal sebanyak-banyaknya. Dan melakukanlah kesalahan sebanyak-banyaknya gitu. Gagallah sebanyak-banyaknya. Karena dengan kita mencoba banyak hal tuh kita jadi tahu apa yang kita suka dan apa yang kita nggak suka. Jadi jangan ragu-ragu untuk nyobain banyak hal. Itu yang pertama. Jadi jangan ragu-ragu, terus nggak usah khawatir sama apa kata orang, dianggap kutu loncat apa enggak. Nah, mungkin yang membedakan adalah antara kutu loncat sama resign and responsible adalah kadang-kadang tuh orang tuh pindah-pindah karena sebenarnya nggak benar-benar tahu apa yang kita
apa yang kita mau gitu. Jadi pindah dari sini karena ada sesuatu yang nggak serak, pindah ke sini karena ini ada yang nggak serak, pindah ke sini karena ada yang nggak serak gitu. Tapi kalau ditanya nggak seraknya gimana, ya nggak serak aja gitu. Konkretnya apa gitu. Nah, jadi sekali lagi bikin tabel. Jadi mulai dari must have, nice to have, tolerable, definitely not. Jadi apa yang wajib, apa yang sunnah, apa yang makruh, apa yang haram, dipetain dulu gitu. Nah, kalau misalnya kita udah tahu, itu seharusnya kita akan, jadi kita tuh bisa responsible pada diri kita sendiri, pada keputusan-keputusan yang kita ambil, bukan hanya karena kita kabur dari sesuatu. Jadi keputusan yang kita ambil pun, karena kita resign pun, karena kita sendiri emang yang mau dan kita berani bertanggung jawab atas diri kita sendiri ya Kak ya? Betul. Oke. Kak, ini ada pertanyaan lagi. Kak, di kerjaanku nggak buat aku berkembang karena rutinitasnya berulang, karena target oriented dan sekarang lagi pandemik, jadi targetnya jatuh banget. Gimana menurut Kakak? Saya resign atau gimana? Nah, saya tuh selalu bingung ya kalau ditanya. Menurut saya, ada yang nanya tabel apa? Ini tabelnya. Saya pegangin di sini ya, sambil saya ngejawab. Saya tuh kadang-kadang bingung kalau misalnya ditanya, menurut kakak saya resign atau gimana. Satu, saya nggak pernah lihat tabel kamu. Jadi saya nggak tahu sebenarnya apa yang kamu butuhkan dan apa yang kamu mau. Jadi menurut saya, coba bikin tabelnya dulu. Bikin tabelnya, kemudian tulis nih, apa sebenarnya yang menjadi keinginan kita. Karena kadang-kadang ada orang yang sebenarnya buat mereka rutinitas itu tuh tolerable. Buat mereka don't mind dengan tolerable. Jadi nggak apa-apa sebenarnya. Nah, tapi kalau misalnya kita bilang kerjaan nggak berkembang karena rutinitasnya berpulang, dan misalnya, nah terus ini kita pengen resign-nya karena apa nih? Karena pandeminya gitu, karena rutinitasnya, nah itu nanti jadi mesti dipilah-pilah dulu gitu. Sebenarnya apa yang membuat kita sudah tidak merasa cocok di sini? Itu yang pertama gitu. Jadi bikin tabelnya dulu sebelum tanya mau resign atau gimana. Jangan nanya ke saya, tanya ke diri sendiri. Tanya ke diri sendiri. Orang lain akan bisa membantu. Orang lain akan bisa membantu mengisi tabel ini. Kira-kira apa lagi ya? Tapi sebenarnya keseluruhan isi tabel itu adalah harus dari hasil pemikiran kita. Nanti saya share ya, saya tuh pernah share di Instagram saya tentang must have, nice to have, tolerable, definitely not. Ada di feed, tapi nanti saya up lagi di story. Buat tadi ada yang nanya ya. Oke, nanti bisa dicek ya di Instagram. Iya, nanti saya share lagi Ayu di Instagram saya. Gitu ya. Terus yang kedua. Sekarang tuh kan lagi pandemi, lagi krisis kesehatan dan lagi krisis ekonomi. Cari pekerjaan banyak pertanyaan soal pandemi juga. Betul, sulit. Mungkin tidak gampang. Jadi kalau misalnya dipikir-pikir dulu, kalau udah mau resign, kita udah punya pegangan lain atau belum? Karena kalau misalnya, jadi misalnya kayak saya tuh tidak punya flexibility untuk bisa resign dan misalnya nggak kerja selama sekian bulan atau sekian tahun. Itu tuh nggak bisa tuh, karena saya harus bayar tagihan misalnya. Nah, jadi setiap kali saya resign, saya pasti udah punya kerjaan lain. Nah, itu harus dipikirin juga tuh. Jangan-jangan nanti kita udah terlanjur resign, tapi kemudian nggak suka, karena kita nggak suka, tapi kemudian jadi nggak bisa cari kerja lain. Nah, itu betul. Harus hati-hati. Dengan kata lain, harus realistis juga. Harus realistis, betul. Harus realistis. Dan ini ya, tabel ini teman-teman, belum tentu bisa didapatkan semuanya saat ini juga. Bisa jadi teman-teman butuh waktu 2, 3, 5, 10 tahun untuk bisa dapat semua yang ada di tabel ini dan menghindari semua yang kita definitely not. Jadi gimana caranya agar kita menuju ke sana gitu. Jangan sampai kemudian kita, pokoknya saya mau ini semuanya sekarang. Bisa jadi susah loh. Karena bisa jadi kita belum punya pengalaman yang cukup untuk kesini, bisa jadi harga kita belum cukup untuk bisa memutuskan ini, bisa jadi kita belum punya bargaining power yang cukup untuk bisa mendapatkan ini semua gitu. Jadi harus realistis kayak yang dibilang Jana tadi. Oke, nah Kak, ini banyak pertanyaan yang masuk kurang lebih sama-sama, jadi saya rangkum aja. Ini ada yang nanya gini, kalau misalkan sudah mengajukan untuk resign, bilangnya udah diproses, mau dicarikan pengganti, udah menjelaskan plan, tapi tetap ditolak, apa yang harus dilakukan? Malah diiming-imingin naik gaji, gitu. Ini banyak banget soalnya Kak yang bilang diiming-iminginnya naik gaji, jadi nggak resign, tapi nggak dikasih-kasih gitu. Tapi dikasih gaji, tapi naik gaji nggak? Belum, cuma diimingin. Udah kasih plan, tapi nggak dikasih resign gitu. Nah ini kan balik lagi ya sebenarnya ya. Kalau buat saya,
Jadi seharusnya nih hubungan kerja itu kan hubungan yang transparan dan merdeka gitu satu sama lain. Jadi saya tuh sebenarnya agak bingung ketika misalnya saya mau resign, kemudian ada orang yang bilang, tapi nggak dikasih sama bos. Nah itu tuh sebenarnya saya honestly bingung gitu. Emang kalau nggak dikasih terus kita nggak bisa resign? Kan kita pasti akan tetap bisa resign kan? Kita manusia merdeka ya. Kita nggak Betul. di kayak ini dengan asumsi kita nggak diborgol, ijazah kita nggak ditahan, kita nggak ada jaminan apapun yang harus dibayarkan, maka Betul. seharusnya kan kita bisa resign gitu. Mm-mm. Nah, kalau misalnya kita seharusnya bisa resign tapi sebenarnya cuma ditahan-tahan aja sama bosnya, jangan-jangan itu taktiknya bosnya gitu supaya kamu nggak jadi resign. Nah, coba aja didiskusikan. Saya, Pak, Bu, saya ngerasa kok saya ditahan-tahan, tapi belum ada perkembangan, tapi belum ada perbaikan. Jadi misalnya, oke deh, saya nggak apa-apa mau resign, saya nggak apa-apa nggak jadi resign asal misalnya gaji saya naik sampai segini gitu, misalnya. Iya. Mm-mm. Tapi lagi-lagi itu masuk ke must have kita apa enggak? Jangan-jangan, jadi jangan sampai kita tuh apa ya eh, eh, termakan dengan iming-iming gaji yang lebih besar, tapi kemudian kita jadi lupa sama tabel kita tadi gitu. Betul. Jadi harus realistis dan harus fokus pada tabel. Jangan Iya. Jangan terombang-ambing, jangan tergoncang, tetap fokus sama jangan apa yang kalian gampang mau. jangan gampang diiming-imingin sama gaji yang lebih besar karena duit itu bukan segalanya. Duit itu penting, tapi nggak segalanya. Betul. Oke, karena kita waktunya juga tinggal sedikit lagi, jadi kesimpulannya jangan lupa teman-teman untuk narrow down tabelnya nih, yang bagi teman-teman yang masih galau mau resign atau tidak, yang paling penting adalah tulis apa yang kalian mau. Jangan sampai kalian mau resign, tapi kalian sendiri tidak tahu apa yang kalian mau dan kalian lakukan. Yang kedua, punya transparansi komunikasi yang baik dengan rekan kerja, dengan atasan, karena itu adalah bekal yang sangat penting ke depannya untuk tetap punya hubungan yang baik ya Kak Ayu ya. Oke, Kak Ayu, terima kasih sekali lagi untuk waktunya sudah menyediakan waktu di tengah. Mungkin saat ini sibuk banget Kak Ayu pasti, tapi thank you banget Kak sudah mau bergabung di IG Live kita bersama Before25. Thank you banget Kak Ayu, sehat-sehat selalu. Terima kasih Terima senang banget kasih. diajak ngobrol.